pinjaman online dari Tiongkok mengepung Indonesia. Padahal di negara asalnya, pinjaman-pinjaman online ini di-ban sama pemerintahnya. Tapi ketika mereka ekspansi ke Indonesia, kenapa dikasih karpet merah untuk beroperasi di sini? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Sebelum lanjut, mau mengingatkan bahwa buku Generasi Zombie, buku yang gue tulis dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, bisa lu dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Atau lu juga bisa dapatkan di official store Kompas atau Gramedia di Tokopedia atau di Shopee. Biasanya kalau di online marketplace itu ada diskon yang gede. Jadi bisa lu manfaatkan. So, dapatkan buku Generasi Zombie sekarang juga. Untuk memahami tentang pinjaman online ini, gua pengen ngajak elu ke sejarah bisnis pinjaman online ini. Sejarah pinjaman online modern itu dimulai di UK tahun 2005 dengan adanya platform yang bernama Zopa, Z-O-P-A. Lalu disusul dengan munculnya Prosper dan Lending Club di US. Model bisnisnya itu sederhana. Mempertemukan orang kaya yang duitnya nganggur dengan orang kere yang lagi BU. Dan itu semua lewat internet tanpa lu perlu ribet ngisi form di bank, ngajuin kredit di bank yang kemungkinan diterimanya kecil. Jadi ini ibarat kalau Tinder itu bisa ngejodohin orang-orang yang jomblo, kenapa nggak dibikin aplikasi atau platform yang bisa menjodohkan antara orang kaya dengan orang yang bokeh. Dan hasilnya, industri ini cepat naik karena dua hal. Yang pertama, orang males dengan birokrasi bank. Dan yang kedua, ada orang yang ingin mencari cuan dengan bunga tinggi dengan orang yang memang butuh duit cepat. Nah, di Tiongkok atau di China Mainland, bisnis pinjaman online ini sangat-sangat masif. Tercatat ada sekitar 5.000 pinjol di sana. Itu di periode sekitar tahun 2013 sampai 2017. Jadi ada orang yang kasih pinjam, ngomongnya sih bilangnya nginvest ya. Lalu ada orang yang minjam karena butuh duit dan yaudah klop. Semuanya happy. Sampai ketahuan kalau ternyata banyak pinjol-pinjol tersebut yang skemanya Ponzi. Dan kasus yang paling menghebohkan adalah Ezubao. Mereka ngumpulin 50 miliar yuan dari 900.000 investor. 50 miliar yuan itu sekitar 113-an miliar ya dengan kurs yang sekarang. Nah, duitnya dipakai buat apa? Buat nutupin investor yang lama. Jadi kalau ada pemberi pinjaman yang baru atau kita sebutnya lender, bunganya itu diambil dari uang para pemberi pinjaman yang baru daftar. Ya, Ponzi akhirnya kan, money game. Dan akhirnya di tahun 2019 sampai 2020, pemerintah Tiongkok dan nge-ban total pinjaman online dengan model seperti ini. Yang di Indonesia kita mengenalnya sebagai P2P lending atau peer-to-peer lending. Nah, walau peer-to-peer lending itu dimatikan oleh pemerintah Tiongkok, sebenarnya pinjaman online itu ada satu lagi model bisnisnya, yaitu cash loan atau micro lending. Ini di Indonesia yang sering kita kenal sebagai pinjol. Yang dimana orang bisa pinjam duit dengan KTP dan foto selfie, uangnya langsung cair di saat itu juga. Misalnya butuh uang 1 juta, langsung cair. Dan bunganya mencekik. Sehingga kalau sering kita dengar ada drama-drama orang yang minjem di aplikasi pinjol, nggak bisa balik, lalu diteror oleh debt collector dari pinjol tersebut, ya ini bisnisnya seperti itu. Dan ini yang juga banyak beroperasi di Tiongkok. Nah, bedanya duitnya ini bukan dari pemberi pinjaman. Jadi nggak mempertemukan antara pemberi pinjaman atau lender dan juga borrower, si peminjam. Tapi ini duitnya tuh dari perusahaan mereka sendiri. Nah, mungkin lu bertanya, kalau duit dari perusahaan sendiri berarti kan mereka butuh modal. Modal dari mana? Ada yang memang dari investor seperti venture capital, ada yang juga ngumpulin beberapa orang yang mau invest lalu mereka chip in di situ dan jadilah sebuah perusahaan pinjaman online yang model bisnisnya micro lending. Cuma kalau tadi di peer-to-peer lending case-nya adalah terjadi Ponzi,
Di sini yang terjadi adalah sebenarnya mirip dengan yang terjadi di Indonesia, yaitu permasalahan bunganya terlalu tinggi, mencekik, tenornya terlalu sebentar, jadi bikin orang yang kalau udah kejebak di sini gali lubang tutup lubang dan menimbulkan masalah-masalah ekonomi dan sosial. Sehingga lagi-lagi pemerintah ngerem model bisnis pinjol yang micro lending ini. Plus, ini yang paling memberatkan mereka. Mereka nggak bisa ngecas bunga gede lagi, yang seperti 1% per hari. Di mana itu yang menjadi sumber profit besar mereka. Nah, ketika ini udah nggak boleh, of course, secara hitung-hitungan bisnis mereka udah nggak bisa lagi mendapatkan keuntungan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Tiongkok dan mencoba masuk ke negara-negara yang belum ketat regulasinya. Di mana salah satunya waktu itu adalah Indonesia. Penetrasinya itu dimulai sekitar tahun 2017. Kenapa Indonesia menjadi salah satu target? Yang pertama, jumlah penduduknya besar, which is market yang besar. Ada sekitar 270 juta jiwa. Dan penetrasi smartphone lagi tinggi-tingginya di Indonesia. Dan gap kredit untuk UMKM itu gede. Sehingga banyak orang-orang yang nggak bisa mengajukan kredit. Atau istilahnya itu unbank. Bahkan nggak punya rekening tabungan di bank. Lalu juga ada regulasi, waktu itu fokusnya adalah untuk inklusi keuangan. Di mana OJK pengen orang-orang yang tidak bisa atau tidak terjangkau oleh kredit dari bank itu bisa mendapatkan fasilitas seperti orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan kredit dari bank. Sehingga faktor-faktor tadi membuat semuanya klop. Karena pemerintah kita ngelihatnya bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga pengen ngejar target inklusi keuangan tersebut. Makanya investor asing boleh jadi pemberi dana, tapi peminjamnya atau borrowernya harus orang Indonesia. Apakah ini sebuah win-win solution? Atau lebih tepatnya win for them, pain for us sebagai orang Indonesia? Karena kan lucu ya, di Tiongkok tuh pinjol dianggap penyakit, tapi di Indonesia tuh diterima kayak menantu kaya karena rajin store duit. Ya, itu mirisnya sih sebenarnya. Nah, itu kurang lebih sejarah singkatnya. Walaupun sebenarnya di Indonesia tuh sempat ada platform pinjaman online sebelum pinjaman online dari Tiongkok itu menyerbu, yaitu Uang Teman. Itu platform lokal tuh. Cuma udah nggak ada, alias bangkrut. Yang model bisnisnya percis banget dengan pinjaman online yang micro lending seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, jadi lu bedakan. Pinjaman online itu ada yang modelnya peer-to-peer lending, yang juga banyak masalah di Indonesia seperti Investri yang sering gue bahas, lalu juga ada Akseleran, lalu juga ada Tanifan, lalu juga ada Aigro dan kawan-kawannya. Karena statusnya banyak yang gagal bayar. Nah, sedangkan pinjaman online yang micro lending ini sifatnya memang lebih ke pinjaman yang konsumtif. Makanya tenornya pendek-pendek dan uangnya juga nggak terlalu besar sebenarnya. Nah, dengan kenyataan seperti itu, kan untuk menjalankan bisnis, of course yang harus kita lakukan paling pertama adalah bagaimana bisnisnya itu bisa sustain. Cuma dengan karakter customer-nya yang sebenarnya notabene tidak layak untuk mendapatkan kredit bank, ya ada alasan lah kenapa bank tidak mau memberikan kredit kepada orang-orang yang memang nggak layak ini, sehingga statusnya unbank. Terus bagaimana mereka bisa bertahan kalau ada kemungkinan orang-orang yang mereka kasih pinjaman itu tidak mau atau tidak bisa ngebalikin duit pinjaman mereka. Mereka kabur, kan rugi dong. Itu kan resikonya kan, nggak bisa balikin duitnya. Jadi gini, untuk pinjaman online yang micro lending ini, mereka itu kan hidup dari bunga plus fee tambahan. Yang dimana ketika mereka baru awal masuk, mereka tuh kasih bunga gede tuh, 1% per hari, bahkan ada yang 2% per hari. Itu untungnya gede banget. Anggaplah hitung-hitungan kayak gini ya, misalnya ada yang minjam 1 juta rupiah, tenornya 30 hari nih. Lalu mereka ngeset total biaya kalau misalnya sampai amit-amit nggak dibalikin, itu let's say sebesar 12% dari jumlah pinjaman tadi yang 1 juta ya. Nah, kalau let's say misalnya terjadi NPL, non-performing loan, yang dimana ada orang-orang yang nggak balikin pinjaman mereka, misalnya angkanya let's say di default 3%, itu masih bisa untung karena ada margin sekitar 4,4%.
Lalu kalau misalnya let's say default-nya 7%, berarti ada 7% dari total orang-orang yang minjam dengan uang 1 juta itu nggak balikin, itu tipis tapi masih bisa hidup. Ya kurang lebih sekitar 1,6% marginnya. Nah cuma kalau sampai menyentuh angka 12% atau lebih ya itu ya mereka bisa ambruk. Jadi memang profitnya tuh nggak dari semua orang yang bayar semua. Karena memang punya potensi untuk orang-orang tidak bayar. Tapi dari kombinasi-kombinasi yang mereka lakukan dengan bunga, lalu juga ada biaya-biaya tambahan, entah administrasi lah atau apapun itu. Plus juga perputaran mereka kan cepat ya. Karena mereka memainkan tenor yang jangka pendek. Yang bukan pinjaman itu bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun. Enggak. Hitungannya per bulan atau bahkan paling 1 tahun 2 tahun lah. Jadi mereka memang bermainnya di situ. Plus mereka juga punya cara-cara yang menurut gua kalau menagih itu ya kayak memang ngehe. Ya cuma juga dengan karakteristik orang-orang kita yang kalau minjem, kalau ngutang lebih galak daripada yang ngasih pinjaman duit, ya nggak heran. Sebenarnya ini adalah pertemuan dari dua kubu ya. Kubu yang problematik dua-duanya. Yang satu memang bermasalah dengan bunganya yang tinggi, yang satu memang ya kalau minjem cenderung nggak mau balikin. Tapi bukan berarti juga pinjol ini nggak punya resiko ya. Resiko mereka ya misalnya kalau terjadi, let's say ada kejadian-kejadian yang di luar kontrol mereka, misalnya PHK besar-besaran atau mungkin kayak kemarin pandemi di mana orang tuh tidak punya kemampuan lagi untuk menghasilkan uang atau sulit menghasilkan uang, nah mereka juga pusing tuh. Karena ya gimana kalau orang-orang yang minjem itu bisa balikin duitnya. Lalu misalnya juga terjadi fraud ring, itu di mana satu orang bikin banyak akun, pinjam sekaligus dalam jumlah yang banyak, habis itu kabur. Plus, kalau ada regulasi yang seperti dilakukan oleh pemerintah Tiongkok waktu itu, di mana mereka membatasi tidak boleh lagi memberikan bunga atau biaya-biaya yang kelewat batas. Nah, disitulah perusahaan pinjol bisa ambruk. Makanya mereka larinya ke Indonesia salah satunya kan. Nah, untuk regulasi sendiri sebenarnya OJK tuh udah beberapa kali kalau yang gue lihat ya melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk ngerem para pelaku pinjol ini nih. Contohnya mereka tuh kalau di aplikasi nggak boleh lagi mengakses phone book dari orang yang minjem. Cuma boleh akses kamera, lokasi, dan mikrofon. Dan lalu juga mereka diwajibkan untuk mempublish tingkat keberhasilan bayar dari platform mereka yang ya cuma gimana ya, kadang-kadang tuh cuma ditaruh di website. Ya angka kan bisa lo tulis seenak lo kan. Buktinya ketika investri mereka menulis angkanya bagus, 90% berapa, ya kenyataannya nggak kayak gitu. Ambruk kan. Ya sebenarnya ini mirip-mirip kalau menurut gua. Dan akhirnya kenapa pinjol ini masih tetap tumbuh juga di Indonesia? Ya selain memang peraturannya tidak se-strict atau tidak setegas di Tiongkok, karena demand terhadap pinjaman ini nggak hilang, masih ada, banyak malah. Terutama orang-orang yang memang mungkin secara status ekonomi di kelas D atau mungkin ada yang C tipis-tipis, yang you know lah, kalau mereka mungkin daripada segan minjam ke tetangga atau tetangga udah dipinjam, udah diutangin beberapa kali dan mereka nggak bisa bayar, mending ke aplikasi aja. Dan itu tadi ya, mereka tidak punya akses ke bank karena memang tidak layak. Tabungan pun tidak punya, sehingga bagaimana mereka ingin meminjam. Even yang pinjaman untuk berdagang kayak UMKM pun juga sulit. Dengan adanya platform pinjol seperti ini ya dimanfaatkan oleh mereka. Walaupun akhirnya pemanfaatannya jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya. Salah satunya yang sering kita dengar juga adalah dipakai buat judol. Anyway, pinjol itu memang akhirnya menjadi bisnis yang penuh paradoks. Di satu negara seperti Tiongkok dianggap sebagai racun, berbahaya, lalu dihapus habis-habisan. Di negara lain seperti Indonesia malah disambut dengan regulasi-regulasi dan target inklusi keuangan. Cuma sekarang pertanyaannya adalah berapa lama mereka bisa bertahan dengan model bisnis seperti itu dan karakteristik orang-orang yang menjadi target market mereka. Gimana menurut lo?